Saudara, kita berjumpa kembali pada edisi pengolahan diri, memahami diri lebih baik. Berdasarkan buku yang saya terbitkan baru-baru ini, Kamu Itu Istimewa. Pada topik pertama, saya membahas kemarin langkah pertama sudah saya sharingkan, pokok pembahasan hidupku berubah menjadi lebih baik ketika krisis itu tiba. Pada video sebelumnya, langkah pertama adalah melatih kepekaan. Lalu langkah kedua, apa itu? Sebelum saya men-sharingkan, baik jika Anda like video ini, Anda bisa menulis di kolom komentar pengalaman Anda terkait dengan pengolahan diri, terkait dengan krisis. Jangan lupa klik lonceng notifikasi, subscribe, dan share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Hidupku berubah menjadi lebih baik ketika krisis itu tiba. Langkah pertama adalah melatih kepekaan, dan langkah kedua ini saya beri judul menyikapi secara benar peristiwa tersebut atau krisis tersebut. Banyak sekali nasihat bagaimana menyikapi secara benar sebuah krisis yang terjadi di dalam hidup kita. Pada buku ini saya mengambil satu nasihat, satu pola pikir, satu cara bertindak yang ditawarkan oleh aliran filsafat Stoisme. Aliran filsafat Stoisme itu adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang lahir pada tahun 108 sebelum Masehi, dicetuskan oleh Zeno. Filsafat ini memberikan sebuah panduan bagaimana hidup dengan bahagia, bagaimana menghadapi krisis dengan tenang, menghadapi penderitaan dengan ikhlas, dan bagaimana mengelola afeksi. Terkait dengan keadaan krisis, filsafat ini memberi nasihat sebagai berikut. Dalam keadaan krisis, manusia harus menyadari diri apakah krisis itu disebabkan sesuatu di bawah kendali dia atau di luar kendali dia. Saudara, dengan perkataan ini, Stoisme memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita menghadapi krisis. Yang pertama adalah kita harus melihat apakah krisis tersebut disebabkan oleh sesuatu di luar kendali kita atau di bawah kendali kita. Nah, kalau di luar kendali kita, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali menerima. Nah, sedangkan kalau di bawah kendali kita, kita bisa mengelolanya, kita bisa mengatasinya. Karena itu penting bagi Anda, bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang di luar kendali kita menurut Stoisme. Dan yang di bawah kendali kita itulah yang harus kita kendalikan agar krisis bisa kita atasi dengan tenang, agar kita bisa mengelola afeksi, agar kita bisa bahagia. Apa hal-hal yang berada di bawah kendali kita? Yang pertama itu adalah pertimbangan, opini, persepsi Anda terhadap diri Anda. Pertimbangan, opini, persepsi Anda terhadap diri Anda. Ini di bawah kendali kita, di bawah kendali Anda. Yang kedua, keinginan Anda. Yang ketiga, tujuan Anda. Yang keempat, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita. Itu berada di bawah kendali kita. Dan itu harus kita kendalikan supaya kita bisa bisa menghadapi, mengelola krisis, afeksi, dan hidup bahagia. Lalu apa yang berada di luar kendali kita? Yang berada di luar kendali kita menurut filsafat ini adalah pertama, tindakan orang lain. Bagaimana orang lain bertindak terhadap kita, kita tidak bisa mengendalikan. Misalkan si A mencaci maki kita sebenarnya tidak bisa mengendalikan tindakan omongan dia gitu. Lalu bagaimana kita harus mengatasinya? Bagaimana kita harus menghadapinya? Lalu yang kedua, opini orang lain.
Misalkan Anda mempunyai persepsi, mempunyai opini mengenai diri saya tidak bisa mengendalikan opini Anda gitu. Anda mencurigai seseorang melakukan ini lalu Anda menghakimi sudah dia itu melakukan begini-begini. Orang tersebut tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, opini orang lain yang ditujukan kepada dirinya. Menurut Stoicisme, memikirkan hal-hal seperti itu membuat hidup itu menjadi stres, membuat hidup menjadi menderita. Kita tidak bisa menghadapi krisis yang seperti itu. Nah, yang berikutnya, reputasi dan popularitas. Nah, di sini dia mengatakan reputasi dan popularitas itu adalah di luar kendali kita. Kesehatan, kekayaan, kondisi saat Anda lahir, segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan seperti misalkan cuaca, iklim, dan seterusnya. Bagaimana saudara kita bisa mengendalikan hal-hal yang di bawah kendali kita dan tidak perlu mengendalikan hal-hal yang memang tidak di luar kendali kita. Itu adalah cara mensikapi yang benar. Sehingga ketika Anda dalam keadaan krisis, cermati. Penyebab krisis itu berasal dari hal-hal yang di bawah kendali Anda atau di luar kendali Anda. Pengolahan lebih lanjut, saya ulas di dalam buku ini. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Semoga ini bermanfaat karena kita bisa membuat hidup kita lebih produktif, lebih bahagia, lebih tenang. Dan itulah sesungguhnya substansi hidup manusia. Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Sukses untuk